Selamat pagi Ibu Bapak, Eyang Kung, Eyang Putri, dan saudara-saudaraku yang baik. Betapa indahnya hidup saat Tuhan selalu mendampingi kita. Laksana anak burung Raja Wali berada aman di bawah sayap ibunya. Puji Tuhan. Bacaan kita diambil dari Mika pasal 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Saudaraku, kegandrungan atau keinginan manusia sangat kuat pada hal-hal yang besar, terlebih berkaitan dengan asal dan tempat tinggal. Hal ini dengan mudah dapat kita temukan saat berlangsung perkenalan dua orang yang pertama kali bertemu. Maka ketika memperkenalkan diri, disebutlah kota besarnya. Bapak dari mana asalnya? Oh, saya dari Solo. Solonya di daerah mana? Saya berasal dari Wonogiri. Di jalan apa di kota Wonogiri? Saya dari Wonogiri masih jauh, tepatnya Batu Retno. Hal itu sebagai ilustrasi bagaimana untuk memperkenalkan asal-usul kota besarlah yang disebut mula-mula. Hal ini mungkin disebabkan menyebut kota besarnya lebih dikenal dan membanggakan. Kota besar mewakili citra kemajuan dan kemakmuran. Kota besar lebih besar membawa seseorang lebih percaya diri. Orang akan lebih percaya diri menyebut orang Jakarta dibandingkan dari pelosok Indonesia tertentu. Bagaimana dengan Bethlehem? Ini nama kota kecil, bahkan disebut terkecil di antara suku Yehuda. Seukuran desa jika kita mau bandingkan dengan kondisi saat ini. Yerusalem berkali-kali lipat lebih besar pamornya ketimbang Bethlehem. Yerusalem merupakan kota terbesar, pusat keagamaan, dan setiap tahun ratusan ribu orang merayakan berbagai hari keagamaan di kota itu. Di Bethlehem juga para petinggi kerajaan dan agama tinggal atau berdomisili. Tentunya orang pun akan lebih bangga dan percaya diri menyebut dirinya berasal dari Yerusalem ketimbang Bethlehem. Kota Yerusalem banyak tamu dan peziarah dari berbagai negeri dan kota. Berbeda dengan Bethlehem, kota sepi dan kecil. Pesona keindahan kotanya tidak ada. Dia hanya punya makna kata kotanya sebagai gudang roti. Kalaupun hendak dicatat sebagai kota kecil yang menyimpan pesona, di kota itulah Daud lahir.
Sekaligus di kota itulah ia dinobatkan sebagai raja oleh Samuel. Itulah catatan sejarah yang dimilikinya. Tidak lebih dari itu. Saudaraku, walaupun di mata manusia kecil, tidak lalu juga kecil di mata Tuhan. Betul, popularitas Bethlehem kalah jauh daripada Yerusalem atau kota Samaria. Ternyata nubuatan Nabi Mika mengangkat derajat kota kecil ini. Bethlehemlah yang dipilih Allah, di mana akan bangkit seorang yang memerintah Israel. Dan jika itu merujuk kepada kelahiran Yesus, maka tidak cuma Yesus memerintah Israel. Ia memerintah untuk seluruh manusia, seluruh bumi, dan seluruh era kehidupan. Meski memerintah bukan seperti pemerintahan bersifat kenegaraan, melainkan memerintah di hati manusia yang percaya kepadanya. Pemerintahan yang membawa kesejahteraan melampaui hal material semata-mata, tetapi yang diberikannya shalom, kesejahteraan yang lengkap dan utuh, lahir dan batin, jasmani maupun rohani, kini dan setelah kehidupan di bumi ini. Pagi ini, saudaraku, kita diingatkan agar tidak menyepelekan hal-hal kecil dalam meraih dan meniti keberhasilan. Banyak orang yang memulai dari hal yang kecil. Hal kecil dihargai karena kelak bisa mengangkat ke level yang lebih besar. Termasuk juga kejatuhan seseorang bisa dari hal yang kecil. Orang tersandung bukan oleh batu besar sebesar kerbau, saudaraku, melainkan disebabkan batu kecil. Sama, untuk membahagiakan keluarga tidak harus selalu mengguyur mereka dengan membelikan barang-barang mahal dan berharga. Sapaan pagi yang lembut, senyuman disertai wajah cerah yang tulus, pelukan hangat tanda kasih sayang, itu semua hal kecil, tidak berbayar dan tidak menuntut tenaga. Namun, hanya bisa lahir dari kesadaran bahwa hal kecil itu semua berharga. Sehingga jika dilakukan dengan hati dan dilakukan dengan spontan, tidak dibuat-buat dan tidak ada motif lain, akan melahirkan kebahagiaan, saudaraku. Beda dengan senyuman yang dibuat-buat, pelukan demi sandiwara. Akhirnya yang dipeluk dan disenyumi mengeluarkan komentar, tumben. Mari saudaraku, kita berdoa. Tuhan, ajar kami menghargai yang di mata manusia merupakan sosok kecil dan tidak punya pesona. Tetapi ajar kami menempatkannya sebagai hal berharga, seperti Bethlehem di matamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Selamat pagi saudaraku, selamat memasuki hari baru. Masih bersama Pendeta Supriyatno, Tuhan memberkati.